Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, Ibu-ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Atau dengan kata lain, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah. Janganlah kita meninggal dalam keadaan sedang beribadah hanya kepada Allah. Dan janganlah kita tiada kecuali dalam keadaan sedang beramal soleh, sedang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Senantiasa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap awal khutbah, ceramah, taujih, tausiah, pidato beliau dengan sabdanya yang sangat patut dicatat dengan tinta emas. Karena memang sabda-sabda Nabi itu senantiasa berdasarkan wahyu dari Allah. Dalilnya sering disampaikan oleh para ulama kita, surat An-Najm, surat 53 ayat 3 dan 4. Surat 53 namanya surat apa tadi Bu? An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari ayat ini para ulama ahlu sunnah wal jamaah wabil khusus mufassirin, para ulama ahli tafsir menegaskan bahwasanya dari ayat ini keluar dari lisan Nabi yang mulia Muhammad SAW keluar dua wahyu. Wahyu yang pertama wahyu Al-Quran, wahyu kedua wahyu Al-Hadis atau As-Sunnah. Ingat kata-kata Nabi, sabda-sabda Nabi itu semua berdasarkan wahyu dari siapa Bu? Allah. Maka tidak heran dalam banyak ayat Allah menegaskan bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka itu sama saja taat kepada Allah. Kami ulang, taat kepada Rasul Nabi kita Muhammad SAW sama saja taat kepada Allah. Jawabannya kenapa? Jawabannya karena kata-kata Rasul senantiasa berdasarkan wahyu dari Allah. Mana dalil bahwasanya taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Bisa dicatat dalam Quran surat ke An-Nisa keempat ayat 80. Surat keempat An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul itu sama saja taat kepada Allah. Begitu ibu-ibu sekalian, Bapak yang kami cintai kepada Allah. Oleh karenanya tidak mengherankan pula ketika Allah menegaskan kepada kita agar kita menerima setiap pemberian Nabi dan menjauhi setiap larangan Nabi. Tercantum dalam Quran surat Al-Hasr surat 59 ayat ke-7. Al-Hasr surat 59 ayat 7 bagian akhir ayat Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu. Dan apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambil. Apa saja yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW, terima. Maknanya tafsir adalah apa saja yang Nabi perintahkan, kita taati, kita
patuhi, kita terima. Sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi kita, maka apa Bu? Jauhi. Perintah Allah dan Rasul yang tertinggi adalah tauhidullah. Larangan Allah dan Rasulnya yang terendah adalah syirku billah. Kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain, siapa saja yang mengklaim dirinya cinta Allah, ibu bapak kalau kita tanya, ada gak yang berani nekat mengatakan saya benci Allah begitu? Gak ada, semuanya mengakui cinta, walaupun gak diucapkan. Pasti di hatinya mengatakan cinta Allah. Maka kecintaan, klaim, aku-akuan cinta Allah itu omong kosong kalau tidak kita mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah utusan Allah, kekasih Allah, Nabi dan Rasul Allah, bahkan ketuanya para Nabi dan Rasul, bahkan manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Maka sangat menyimpang ketika ada seorang profesor negeri kita menulis tafsir, ya dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad belum tentu dijamin masuk surga. Ini tidak berlaku perkataan ini. Sangat menyimpang jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya, maka ukuran kebenaran bukan gelar, ya profesor, doktor itu bukan karena banyak orang melakukan mengatakan, tidak. Nah, bukan karena perasaan, akal, mimpi, adat istiadat, tradisi nenek moyang, bukan. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis, ya. Termasuk profesor tersebut juga mengatakan jilbab tidak wajib, boleh sholat dalam gereja. Syiah saudara kita umat Islam. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversi dan sangat bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga Allah beri hidayah kepada beliau dan kita semuanya. Pada surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 31, ini yang akan kita sedikit kupas sebelum kita masuk pembahasan materi kita, perjalanan ruh ya, setelah kematian ya Pak. Betul gak Bu? Iya. Ya. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga, 31, Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibburallah. Katakanlah hai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan menyayangi, mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi siapa saja yang mengklaim dirinya cinta Allah, itu klaiman omong kosong kalau dia tidak mengikuti siapa? Rasulullah. Maka mengikuti Rasulullah itu hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Wajibnya wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain. Mengikuti akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau. Jangan klaim diri majelis Rasulullah, pengikut Rasulullah, cinta Rasul, tapi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya jauh dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka setiap hadis Nabi yang
menurut kita tidak masuk akal kita Bapak Ibu, maka kita harus kalahkan akal kita dan junjung tinggi hadis Nabi walaupun tidak masuk akal. Mungkin ada yang bertanya, memangnya ada yang tidak masuk akal? Ada beberapa. Satu, lihat Al-Quran dan hadis berbicara tentang kisah mimpi Nabi Ibrahim. Setelah sekian puluh tahun, 80 tahun lebih tidak punya anak. Lalu berdoa dikabulkan. Istri beliau alaihi salatu wassalam hamil. Padahal sudah tua renta. Lahir siapa? Ismail. Tidak lama sedang lucu-lucunya tuh anak. Menjelang remaja Allah wahyukan lewat mimpi Nabi Ibrahim. Apa mimpinya? Wahyunya? Sembelih Ismail. Masuk akal gak Pak? Nyembelih anak masuk akal gak? Enggak. Apa Nabi Ibrahim protes atau negosiasi ke Allah? Wahai Allah, misalnya ketaatanku kepadamu gak diragukan ya Allah, tapi tolong perintahnya yang lain dong. Ada gak gitu? Gak ada. Sami'na wa ata'na. Tapi karena ketaatan, ketakwaan, kesabaran, ya kemudian diganti dengan kibas yang besar, kambing yang besar. Ya. Nggak ditolak. Tapi ingat ya Bapak Ibu, itu khusus Nabi Ibrahim. Jangan kayak ada di daerah Jawa Tengah sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kami lihat di salah satu berita itu. Ada bapak jam 2 malam bangun. Dapat mimpi harus nyembelih anaknya. Anaknya umur 4 tahun, perempuan disembelih hampir putus. Nggak usah ditanya itu hidup apa enggak, nggak usah ditanya ya. Padahal bapak itu bukan nabi. Itu dia dapat wahyu minas syaiton. Dari setan jelas ya. Contoh yang lain ada yang gak masuk akal seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ingin mencium hajar apa? Aswad. Apa kata Umar? Engkau hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ya, seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Tapi karena Nabi mencium engkau, aku pun mencium engkau. Dicium gak mau Umar? Akal sehatnya disingkirin. Ya, demi mengikuti sunnah Nabi. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib, seandainya mengusap khuf. Seandainya agama ini dilandasi akal semata, bukan Quran hadis, akal semata, tentu mengusap khuf bagian bawah lebih utama daripada bagian atas. Karena bawah lebih kotor. Atau sehari-hari deh Bapak Ibu, mau sholat kan berwudu ya Bu ya. Terus Bapak Ibu buang angin. Menurut akal yang harus dibersihkan yang mana? Hah? Menurut akal? Kalau muka menurut dalil, menurut akal bagian bawah itu kan. Kenapa tangan dicuci, wajah, padahal nggak salah apa-apa. Itu membuktikan landasan agama bukan akal. Landasan agama adalah Quran dan hadis. Ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Contoh terakhir deh. Kata Nabi SAW, apabila seekor lalat jatuh ke dalam bejana kamu. Lalat jatuh ke dalam bejana. Kata Nabi apa? Celupkan lalatnya. Ya. Buang lalatnya. Minum airnya. Minum begini, bismillah. Karena satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Kalau menurut akal, jorok gak? Tapi menurut hadis tidak. Mungkin kita akan berakal-akalan
Kan Nabi nggak punya laboratorium ya. Bagaimana itu meriset sayap lalat? Jawabannya, Nabi dapat informasi sayap. Satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar dari yang menciptakan, yang membuat, yang mendesain secara detail lalat. Siapa? Hah? Allah. Ternyata sekian abad kemudian Bu, dibuat penelitian di Arab Saudi, di Mesir, di Belanda, Amerika, Jepang, betul. Terbukti sabda Nabi yang berdasarkan wahyu dari Allah. Sayap lalat itu mengandung racun, satunya penawar. Dan racun penawar itu Bu, nggak bisa ditentukan yang kanan yang kiri. Itu beda-beda. Makanya suruh celupkan. Celupkan semuanya. Dan tapi ingat ya Bu ya, ini khusus lalat. Nggak boleh kecoa. Apalagi Pak? Hah? Nyamuk, ulat, tikus. Nah, jadi tikus celup. Dan bukan sengaja ibu cari-cari lalat. Bu ngapain saya cari lalat? Untuk apa saya mau celupin? Bukan. Itu kan lalat tidak sengaja jatuh. Dan gak perlu ditanya lalatnya spesies dari jenis apa. Pokoknya lalat. Jangan mempersulit diri. Nah, menurut akal buang aja sih. Udah ambil air yang baru. Tapi ternyata itu cara syaiton. Kan syaiton pengen kita mubazir. Nabi pengen kita hemat dan sehat. Itu beberapa bukti. Ada beberapa ajaran syariat yang tidak masuk akal sehat. Kenapa Bapak Ibu? Karena keterbatasan akal kita. Akal ini jauh di bawah Al-Quran dan hadis. Maka yang benar adalah akal mengikuti wajib tunduk Al-Quran dan hadis. Bukan Quran hadis ngikutin akal. Contoh Quran hadis ngikutin akal, contohnya apa? Baru-baru ini viral, sebenarnya udah lama ya. Ada seorang tokoh wanita dengan tegas mengatakan jilbab itu tidak wajib bagi muslimah. Ulama-ulama yang menafsirkan jilbab wajib itu ulama-ulama yang tafsirannya tidak benar. Hanya tafsirnya katanya tekstual, harusnya kontekstual. Jadi menurut mereka orang-orang liberal Bu, kalau orang Papua pakai koteka, yang perempuannya mohon maaf buah dadanya kan terbuka ya Bu ya. Itu bagi dia jilbab juga. Karena bagi orang liberal jilbab adalah pakaian kepantasan seorang wanita di suatu daerah. Pakaian kepantasan seorang wanita di suatu. Nah, bagi orang Papua yang tidak menutup aurat terlihat dadanya itu bagi orang liberal itu jilbab juga. Dan inilah tafsiran-tafsiran yang tidak merujuk kepada tafsiran salafus soleh. Baik Bapak Ibu, dari kaidah-kaidah itu kita akan melihat beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang tidak boleh kita tolak. Ya. Karena ketika Allah dan Rasulnya menyeru kita, memutus hukum untuk kita, nggak ada lain. Jawaban orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Ada yang ingat surat berapa ayat berapa? An-Nur, lihat surat An-Nur surat 24 ayat 51. Surat 24 ayat 51 Allah berfirman, lihat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Lihat. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka. Ayyukulu ialah ucapan sami'na wa ata'na. Apa artinya Bu? Kami mendengar dan kami taat. Nah, kalau Yahudi gimana? Sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu, kami olah dengan akal kami dulu, kami riset dulu. Ujung-ujungnya nggak dilaksanakan.
Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sikap kita nggak usah panjang mikir, Bu. Segera taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan Quran dan hadis kita kalahkan dengan akal, dengan pendapat orang banyak, kebanyakan orang, tradisi nenek moyang, dengan apalagi namanya adat istiadat, dengan katanya dan katanya, kata fulan dan fulan, begitu. Ya. Baik Ibu sekalian, tema kita hari ini secara ringkas, mudah-mudahan tuntas, akan membahas perjalanan ruh setelah kematian. Betul gak Bu? Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum kita lihat ayat dan hadis, kita ingin meringkas dari banyak, khususnya hadis-hadis Nabi, yang menceritakan kondisi kita nanti ketika naza, sakaratul maut, dijemput roh kita oleh malaikat, sampai nanti tiba di alam barzah. Akan tetapi secara umum, manusia akan mengalami 5 kehidupan, 5 fase kehidupan. Apa saja 5 fase kehidupan itu? Yang pertama alam ruh. Alam apa Bu? Alam ruh. Ada yang ingat kita di semasa di alam ruh, ada yang ingat? Tidak ada. Yang kedua alam rahim. Gak ingat juga kita dalam rahim. Yang ketiga alam dunia. Ini kita di alam ketiga, tempat kita beramal. Hasan al-Basri menegaskan bahwasanya pada hakikatnya manusia itu hanya memiliki 3 hari ya Bu. 3 hari yang pertama, hari yang kemarin yang tidak mungkin terulang kembali. Yang kedua, hari besok yang tidak mungkin kita alami, bisa jadi kita mati. Nah, yang ketiga, hari ini. Ini milik hari kita sebenarnya ya hari ini. Tempat kita, ladang kita untuk beramal soleh. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sering mengulang-ulang nasihat beliau kepada keluarga dan orang-orang sekeliling beliau radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya kehidupan itu terbagi 2. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Masing-masing memiliki pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Jadilah kalian pengikut akhirat dan jangan kalian menjadi pengikut dunia. Karena sesungguhnya hari ini waktunya beramal tanpa hisab, adapun besok waktunya hisab tanpa apa Bu? Amal. Ya. Nah, jadi fase kehidupan kita ada 5 ya Bu ya. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Yang ketiga, yang keempat alam barzah. Nah, alam barzah ini awal mula dari alam akhirat. Nah, yang kelima nanti kita berujung pilihannya surga atau neraka. Kan nggak ada ya Bu ya, ibu-ibu di sini berdoanya minta neraka, ada gak Bu? Ya nggak ada lah. Jangankan kita Bu yang muslimah Bu ya, orang non muslim masuk tempat ibadahnya, minta ke Tuhannya, ke dewanya, ada yang minta neraka gak Bu? Nggak ada. Semua minta surga, tapi jalannya keliru. Karena dalam Quran surat 3 ayat 19 dan 85 jelas. Ali Imran surat 19 ayat 19 dan 85. Allah berfirman, Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam,
Sungguh sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang sangat rugi. Ya Bu ya. Nah, sebelum kita lihat ayat tadi, kita sedikit mengulas, meringkas sabda Nabi yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan lain-lain. Ibnu Majah. Ya. Suatu ketika Nabi SAW ikut mengiringi, mengantar jenazah kaum Ansor ke perkuburan. Sampai di perkuburan ternyata penggalian lahat belum selesai. Maka Nabi duduk menanti sampai selesai. Sambil duduk, Nabi memegang ranting pohon sambil menulis-nulis di tanah. Tatapannya kadang ke atas ke bawah, lalu bersabda kepada para sahabat yang hadir sambil menanti penggalian lahat selesai. Apa kata Nabi? Sesungguhnya apabila seorang mukmin meninggal dunia, yakni detik-detik naza sakaratul maut, dia melihat para malaikat turun dari langit sejauh mata memandang. Jadi ujung. Itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sakaratul maut. Ini Nabi udah ngasih kisi-kisi ke kita nih. Jadi nanti pada saat kita mengalami, kita nggak kaget. Udah tahu duluan. Udah dapat bocoran. Itu pentingnya ngaji. Ya. Lalu malaikat itu sebagiannya ada yang membawa kain kafan dari surga. Karena yang meninggal orang mukmin, orang beriman. Sebagiannya lagi membawa wewangian, parfum dari surga. Lalu mendekati calon mati tadi, orang yang mau mati. Lalu berkata, ya, keluarkanlah ruhmu seperti keluarnya air dari mulut teko, ceret bahasa kita. Itu keluarnya roh sakit apa enggak itu Bu? Kalau begitu tenang. Orang mukmin. Setelah selesai secepat kilat rohnya dibungkus dengan kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu para malaikat itu diantaranya ada malaikat maut Bu ya. Dan kalau orang mukmin melihat malaikat maut dan kawan-kawannya itu wajahnya cerah. Beda kalau orang kafir melihatnya wajahnya gelap. Setelah dibungkus dikasih wangian dari surga, diajak terbang ke langit pertama. Lalu mengucapkan salam para malaikat ini kepada penduduk malaikat di langit pertama. Dijawab salamnya. Lalu dikatakan oleh para malaikat di langit pertama, roh siapa ini? Harum sekali, semerbak sekali, menyenangkan sekali aromanya. Lalu kata para malaikat, oh ini rohnya orang soleh, orang beriman. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang senantiasa sholat, berbakti kepada orang tua, menutup aurat, dermawan, baca Quran, berpuasa, sholat sunnah, rajin bersedekah, menolong yang miskin, membantu yang sakit, membebaskan hutang saudaranya, temannya. Disebutkan. Lah diizinkan masuk. Pintu langit terbuka. Diajak terbang ke langit kedua, kejadiannya begitu juga. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh juga seperti itu. Ya. Setelah itu Allah berfirman di langit ketujuh, simpanlah amalan-amalannya di Illiyin. Ya. Illiyin itu tempat penyimpanan amal soleh dekat Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Baitul Ma'mur itu masjidnya para malaikat yang sangat besar sekali. Dan kembalikanlah rohnya ke bumi, maksudnya alam barzah. Sampai alam barzah, roh orang beriman, dan sangat mudah bagi Allah menyatukan kembali dengan jasadnya. Apapun, bagaimanapun cara kematiannya, apakah dimakan hewan, kena ledakan pesawat, begitu ya Pak.
hilang. Allah sangat mampu menyatukan jasad yang sudah terurai dengan rohnya. Lalu datang dua malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Orang beriman sangat ringan, mudah menjawabnya. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Lalu datang suara dari langit, bukakanlah pintu-pintu surga, lalu dihadapkan ke alam barzahnya. Sehingga aroma surga, dinginnya surga, sejuknya surga, nikmatnya surga dia rasakan. Digelar Ramadhani, sofa-sofa, fasilitas dari surga di alam barzahnya. Dan alam barzahnya itu diperluas sejauh mata memandang. Itu kira-kira berapa hektar ya? Puluhan ribu hektar. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, alam barzah itu bukan yang di tanah itu, bukan. Dia alam gaib, alam tersendiri. Ya. Tidak lama kemudian datang seorang berwajah tampan, berpakaian bagus, klimis, harum semerbak, tampan. Lalu berkata, nikmatilah wahai manusia terhadap apa-apa yang telah Allah janjikan kepada engkau, ya nikmat kubur itu. Engkau siapa? Kata orang mukmin ini. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Kira-kira kita mau begitu gak Bu? Mau ya. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin ya. Kemudian si mayit ini, orang mukmin, karena udah gak sabar pengen ke surga, dia berdoa, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Karena udah gak sabar ngelihat apa kata manusia tampan ini? Diamlah engkau, sudah istirahat saja. Seolah-olah malaikat ini ingin mengatakan, itu urusan Allah. Ya, jangan minta percepat kiamat. Nah, dia menikmati itu. Nikmatnya surga ditemani oleh laki-laki yang tampan, wangi, yang itu. Ya, sampai nanti hari kiamat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Nah, sebaliknya, kalau roh itu roh orang kafir, kata Nabi SAW, dia akan melihat para malaikat turun sejauh mata memandang sama, tapi malaikat itu seram-seram, gelap-gelap wajahnya. Sebagian membawa kain kafan dari neraka dan aroma busuk dari neraka. Mendekati si calon mati dengan ketakutan yang sangat tentunya Pak. Itu dipukul, dicabut rohnya seperti nyabut garpu besar dari jerami itu loh. Ya, sangat kasar. Lalu dibungkus rohnya dengan kain kafan dari neraka, wangian dari neraka, diajak terbang ke langit. Diajak terbang ke langit. Mengucapkan salam, tapi gak dibuka-buka pintunya. Bahkan malaikat di langit pertama kompak berseru, roh siapa ini bau busuk dan mengganggu sekali baunya. Dijelaskan, ini rohnya orang yang tidak mentauhidkan Allah. Saf terdepannya orang yang mati kafir, mati murtad, mati musyrik, mati munafik yang asli, yang i'tiqadi. Dia gak pernah taat kepada Allah dan Rasulnya, gak sholat, gak puasa, gak zakat, gak baca Quran, apalagi durhaka sama orang tua, dia bakhil, dia mengumbar aurat, dia minum minuman khamar, dia riba, dia judi, dan seterusnya. Disebutkan itu. Karena gak dibukakan pintu langit pertama, kira-kira bisa gak ke langit kedua sampai ke 7? Kagak bisa. Kagak apa enggak Bu? Enggak ya. Gak bisa. Tapi Allah langsung berfirman di atas arsy. Simpanlah amalan-amalan buruknya itu, kejinya itu di sijin. Kalau amal soleh di iliyin. Kalau amal buruk di sijin, lapisan bumi paling bawah.
Kemudian kembalikan, lempar kembali rohnya ke bumi, maksudnya ke alam barzah. Sampai di alam barzah, datang dua malaikat. Siapa? Mungkar dan Nakir. Tapi tidak benar ya, ada ceramah seorang profesor, tokoh di negeri kita yang mengatakan, Bapak Ibu kalau nanti di alam barzah ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja, saya pengikut Hadratur Syekh Hasyim Asy'ari. Pasti tidak diazab, selamat itu. Ini bicara goib tanpa ilmu. Ya? Yang jelas dia sudah dosa besar. Soal kafirnya kita serahkan ke kumpulan ulama. Yang jelas dia menyimpang, mohon maaf kita harus katakan sesat menyesatkan. Ya, kalau untuk kafir tidaknya wallahu alam, karena masalah yang berat. Nah, kemudian ini tentu tidak bisa diterima secara nas dalil dan harus dijauhi. Sebab dia juga yang mengatakan kalau laki-laki muslim jenggotnya makin panjang berarti makin goblok katanya. Bukan bodoh lagi, dia ngomongnya goblok. Dia juga yang mengatakan nggak apa-apa sesajenan nyadran untuk nyilorok kidul. Jadi kata-katanya udah keterlaluan. Itu kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah masih hidup, itu sekurang-kurangnya digampar itu. Sebab pendiri Nahdlatul Ulama kesolehannya masih dominan. Masih dominan ya. Taib. Itu tidak kita ikuti. Karena dalam Quran jelas surat 17 Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, yang gak ada dalilnya, hujahnya, argumennya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, itulah pentingnya kita ngaji Quran hadis menurut pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi gak asal bicara orang. Kalau asal bicara semua bisa gak Bu? Jago. Tapi harus ada pembuktian ilmiah berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Nah, mana dalilnya pintu-pintu langit nggak dibukakan untuk orang-orang kafir? Yang tadi kan nggak dibukakan ya Bu ya? Masih ingat ya Bu ya? Terlebih mereka itu tidak mungkin masuk surga seperti tidak mungkinnya onta masuk lubang jarum apa semut. Loh, kok terjadi perselisihan ini? Kata ibu-ibu semut Pak. Iya, jarum. Surat apa itu? 7 ayat 40. Boleh ibu-ibu dibaca artinya, boleh dibaca Arab dan arti lebih bagus satu orang. Surat 7 ayat 40 lihat. Dapat Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Taib. Syukran, jazakillah khairan Ibu. Tegas sekali firman Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samiyil khiyar.
Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Itu tadi asbabun nuzulnya tadi itu, Bu. Dia diajak ke langit pertama, nggak dibuka pintu-pintu langit, ya. Dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Apa maksudnya, Bu? Tidak mungkinnya orang yang mati kafir, mati murtad, mati syirik, mati munafik yang asli, belum sempat tobat, mati, itu tidak mungkin masuk surga seperti tidak mungkinnya onta masuk lubang jarum. Ya Ibu tahu sendiri, onta segede apa, Bu? Ya segede onta, bukan segede gajah. Lubang jarum kecil banget, bisa dimasukin? Lah kagak, ya Bu ya. Allah memberikan permisalannya begitu, Bu. Nah, jadi kita beruntunglah yang muslim, yang muslimah, ya Bu ya. Nah, itu jelas ayatnya. Wa kadzalika nazil mujrimin. Demikianlah kami memberi pembalasan pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Kejahatan yang paling jahat apa? Syirku billah. Ya, nauzubillah, ya Bu ya. Nah, kita sambung sedikit perjalanan roh tadi. Sampai di alam barzah ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Orang kafir ini menjawab, saya tidak tahu. Dipukul dengan alat pukul yang besar. Pukulan pertama menjadikan dia debu berterbangan. Lalu disatukan kembali, disempurnakan lagi tubuhnya. Pukulan kedua meremukkan tulang dan daging-dagingnya. Ya. Ada yang siksaannya terus begitu sampai hari kiamat. Ada yang siksaannya, Bu, setiap hari diserang 70 ekor ular yang besar. Hadisnya sahih ini. 1 ekor ular memiliki 7 kepala. Itu celakanya, Bu, kalau kita mati kafir. Makanya, Bu, gak heran seandainya mereka punya emas sepenuh bumi. Mereka ingin apa? Menebus supaya keluar dari siksaan itu. Ya. Terlebih di neraka. Gak ada seorang pun penolong. Dalilnya surat 3 ayat 91. Dibaca lagi. Ali Imran 91. Ingat ya, itu yang kalau mati kafir ya. Kalau orang kafir kemudian mu'alaf, itu beda lagi urusannya. Bismillah. Dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh pertolongan. Iya. Itu kan penyesalan yang berat ya, Bu ya. Seandainya mereka punya emas penuh bumi, padahal Freeport aja nggak sebumi. Ini ngomong-ngomong, saya nggak tahu loh, Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu. Pertambangan emas di bumi ini paling besar selain Freeport ada nggak? Di mana? Luar negeri ada ya? Oh, ada. Ada nggak yang sebumi? Nggak ada. Ya seandainya ada, mereka menebus diri itu. Ya. Nah, setelah itu datang suara dari langit untuk dibukakan pintu neraka, dihadapkan ke alam barzahnya. Sehingga dia merasakan hawa panas neraka, bau busuk neraka, kengerian neraka, kekejaman neraka. Kasih sofa, kasur-kasur dari neraka. Lalu datang orang yang berwajah buruk, berpakaian compang-camping, berbau busuk, berkata, rasakanlah terhadap apa yang telah Allah janjikan kepada engkau. Ya kalau kafir, siksa. Itu maksudnya. Ibu tahu apa doanya calon neraka ini? Ya Allah, tundalah
perlamalah hari kiamat. Kenapa? Karena dia takut dengan neraka. Tapi kata orang yang tadi, diamlah engkau. Ya bukan urusan engkau, itu urusan Allah. Jadi kalau orang beriman di alam barzah pengennya apa tadi? Percepat kiamat. Kalau orang kafir, perlama, kalaupun jangan ada kiamat. Karena dia menyaksikan tiap hari itu. Fir'aun walaupun jasadnya ada di Mesir ya. Tiap hari dia menyaksikan neraka. Dan dia memohon supaya kiamat masih lama. Tapi nggak bisa, itu urusan Allah. Tapi tidak benar juga ya Bu. Ada sebagian ustadz-ustadz kita yang dengan lantang mengatakan kiamat itu karena mereka pakai hadis umur umat Islam katanya 1500 tahun lagi, kiamat itu sisa 50 tahunan lagi. Pernah dengar? Pernah dengar gak? Itu tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Hati-hati. Karena Nabi dan Jibril saja tidak tahu. Kok ada ustadz zaman now mengatakan kiamat 50 tahunan lagi. Hati-hati Bu. Yang begitu jangan kita percaya. Dulu ibu-ibu masih muda. Emang masih muda semua ya Bu ya. Ada seorang peramal, saya nggak mau sebut namanya, nggak begitu penting. Pakaian hitam-hitam, sudah tua sekarang. Dia mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun 99, bulan ke-9, tanggal 9, jam 9, detik, menit 9. Nah ini udah tahun berapa Bu? Kira-kira dia malu gak Bu? Nggak lama seorang peramal wanita mengikuti ramalan suku Maya. Kiamat akan terjadi tahun 2012, bulan 12, jam 12, tanggal 12. Ini ngomong tahun berapa Bu? Nggak lama, 2012 lewat dia meninggal. Sekarang ada ustadz-ustadz zaman now mengikuti itu. Hati-hati. Sampai-sampai dia mengatakan juga, katanya UFO itu kendaraan pengintai Dajjal. Itu semua apa ya? Cok gali cok. Ya. Cocok logi nama ilmunya. Hati-hati, nggak boleh berbicara goib tanpa ilmu. Baik. Dan perjalanan ruh itu orang mukmin, orang kafir sudah kita sampaikan secara ringkas. Ya, Bapak Ibu ya tadi ya. Sudah selesai. Maka sekarang kita lihat beberapa ayat. Maaf, kita sampai jam berapa? Sebelum zuhur, maksudnya 1 detik sebelum azan gitu. Saya jam 11:30 boleh izin ya Bu ya? Karena lagi kurang sehat. Nih, tangan luka. Badan gatal-gatal. Karena salah obat atau obatnya terlalu paten kali. Ya. Ini kalau ngomong begini gatalnya sedikit berkurang. Baik. Kita akan lihat beberapa penyesalan tadi. Bahwasanya yang pertama orang kafir itu tidak mungkin masuk surga seperti tidak mungkinnya onta masuk lubang jarum. Tadi sudah Bu ya. Yang kedua, mereka menyesal yang sangat. Seandainya mereka punya emas penuh bumi, mereka akan nebus agar keluar dari siksaan neraka. Tapi nggak bisa kan? Bisa gak? Nggak bisa. Dalam surat yang lain dicatat surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini sering kita ulang-ulang. Dapat Bu?
Ya, dapat ya? Surat 23 Al-Mu'minun 99 sampai 100. Lihat gimana Allah mengabadikan ya kematian-kematian orang-orang kafir yang mana mereka merintih, merengek, memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar dihidupkan kembali ke dunia. Untuk apa? Mau serius beramal soleh. Dapat ayatnya, Bu? Boleh dibaca? Yang 100 ada ya. 99 dan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak." Kata Allah sekali-kali tidak bisa. Terus. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Taib, syukran jazakillah khairan. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Itu dalam rangka kembali ke dunia itu dalam rangka bahagia atau menyesal itu? Menyesal ya. Untuk apa kembali ke dunia? Tentu bukan untuk ketemu anak istrinya yang cantik tampan. Bukan untuk membangun bisnis yang baru. Bukan untuk janjian main futsal indoor. Bukan janjian mau ke mall. Tapi mau apa? Beramal soleh. Allah ungkap keinginan besar mereka di ayat 100 ya. La'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku berbuat amal soleh terhadap amal yang aku tinggalkan di dunia. Nyesel dia, aduh kenapa waktu dunia saya pakai jimat, datang ke dukun namanya sekarang keren ya, paranormal, orang pintar, guru spiritual. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Kan begitu ya. Kenapa saya tidak sholat, kenapa saya tidak menutup aurat, kenapa saya durhaka pada orang tua, durhaka kepada suami, kenapa saya tidak baca Quran, kenapa saya tidak puasa, kenapa saya bakhil, tidak bersedekah. Nanti ayat lain kita akan lihat dia pengen dihidupkan kembali karena dia kaya ya. Dia baru bersedekah, tapi udah di alam barzah baru ngomong begitu. Mana bisa, ya? Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Ya ini gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itulah ucapan yang diucapkanmu saja. Yakni ucapan itu hanya tataran kata-kata, Bu. Tidak bisa diwujudkan, diijabah, realisasikan. Gak bisa. Tetap dia di alam barzah. Buktinya Allah berfirman lagi, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan sesungguhnya di hadapan mereka ada dinding pembatas, ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Dari sini kita tahu, Bu, dan dari hadis-hadis yang sebelumnya, dalam akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah, tidak ada di dalam Islam itu roh gentayangan, tidak ada. Nah ini buktinya gak bisa kata Allah. Kalla. Sebab, Bu, kalau kita meyakini adanya roh gentayangan, ini sebenarnya justru penghinaan, pelecehan besar-besaran kepada malaikat Munkar dan Nakir. Munkar Nakir kan mau nanya, man rabbuka man nabiyuka, kemana dia nih? Udah lagi gentayangan. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian ibu lihat, padahal udah meninggal, bukan dia itu. Siapa itu? Jin Qarin. Karena dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi yang mulia Muhammad SAW bersabda tentang bayi lahir itu diiringi 2 korin. Yang pertama korin dari jin, yang kedua korin dari malaikat. Korin dari jin membisikkan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kezoliman-kezoliman.
Korin dari malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan. Nah, karena korin jin ini tahu spesifikasi kita dari kita lahir bayi sampai tua rentak sampai meninggal, sangat mudah bagi dia ketika kita meninggal dia menyerupai kita. Uban kita, tai lalat kita, panuk kita, jerawat kita, apalagi ya, suara kita sama. Sehingga orang-orang awam akan menyangka rohnya gentayangan orang itu. Padahal itu adalah jin korin. Gak ada roh gentayangan itu, kagak ada. Itu semuanya jin. Walaupun meninggalnya dimutilasi, diperkosa, kebakaran, bunuh diri, apalagi ya, dibegal, terjebak di mall kebakaran, setelah itu gentayangan rohnya, takut tukang sate lewat, takut tukang ini lewat. Itu semua jin korin. Mungkin ibu di masyarakat pernah dengar gak bu? Ada ibu-ibu kaget. Masa sih pak? Masa kenapa? Dia meninggal sebulan yang lalu. Iya meninggal sebulan yang lalu. Tapi saya seminggu yang lalu ngobrol sama dia. Oh iya ya. Berarti rohnya gak tenang itu. Nah salah. Itu adalah korin. Tidak benar. Yang roh gak tenang itu kalau dia punya hutang. Itu tergantung. Itu pun bukan gentayangan. Kan ada buku bagus. Judulnya Roh Seorang Muslim Tergantung Karena Hutang. Bukunya bagus itu. Silakan dicari toko buku. Ya. Jadi tidak ada itu namanya roh genta. Walaupun ngaku itu neneknya ibu, orang tuanya ibu, kakeknya ibu, suaranya sama, mukanya sama, itu jin korin. Jangan ditaati kata-katanya. Karena jin hukum asalnya pendusta. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya kuntil anak, apa lagi tadi? Tuyul, Gundurwo, Nyi Loro, Kidul, Sundal, Bolong, Wewe, Gombel. Anehnya hantu-hantu itu kok gak ada di Amerika bu ya. Adanya di Amerika tuh zombie, Dracula gitu ya. Ya ini karena semua itu yang namain adalah warga asli setempat. Jin-jin itu pede, bangga dia dikasih nama sama manusia. Jin itu jin. Dan prinsipnya kalau kita berani sama jin, jin itu takut. Tapi kalau kita takut sama jin, jin itu berani. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kalau kita jauh dari Allah, jin-jin itu mendekat. Kalau kita dekat dengan Allah, jin-jin itu contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi apabila Umar jalan di suatu lorong, suatu jalan, itu setan yang ada di situ lari ke birit-birit. Ada Umar, berkabur semuanya. Kenapa? Ketakwaan dia kepada Allah. Keimanan yang besar. Ibu ya. Oleh karenanya Ibu sekalian, selain ayat tadi, kita akan lihat lagi surat Al-Munafikun, surat 63, ayat 10 dan 11. Surat Al-Munafikun, surat 63 ayat berapa? 10 dan 11. Dapat? 10, 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. 11. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang.
dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Ya. Situ kan tegas-tegas. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia minta penundaan ya, supaya kematiannya ditunda agar dia bisa bersedekah. Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi dijawab oleh Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita lihat ayatnya lagi Bu. Surat yang lain. Surat Yunus surat 10 ayat 54. Lihat. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian dia diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Itu semua penyesalan-penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan biasanya di awal apa di akhir Bu? Di akhir. Sedikit kita lihat lagi ayat yang lain Bu ya. Bagaimana usaha orang-orang kafir itu setelah tahu nggak mungkin masuk surga, seperti tidak mungkinnya masuk unta masuk lubang jarum, nebus dengan emas penuh bumi nggak bisa, nebus dengan segala yang ada di bumi juga nggak bisa. Mereka nggak putus asa loh Bu. Mereka mendatangi penghuni surga. Entah hanya suara, bagaimana caranya Allah yang tahu. Mereka merengek memohon kepada penghuni surga agar penghuni surga memberikan sedikit makanan, minuman dan rizki dari Allah. Tapi dijawab oleh penghuni surga, tidak bisa. Itu semuanya diharamkan bagi kalian. Surat 7 ayat 50, lihat. Ya. Wanada ashabul nar. Ya. Dapat gak Bu? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh mereka Allah, penghuni surga ya? Iya. Ya. Ya. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Luar biasa. Ya kan? Terakhir surat Az-Zukhruf. Surat Zukhruf surat keberapa? Hah? Oke, syukron. Ayatnya 94 sampai 99. Salah. 74 sampai 78. Nggak apa-apa baca artinya. Nah, ini perlu diketahui Bu. Usaha terakhir mereka adalah mereka mendatangi malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Ketua penjaganya neraka. Ketuanya malaikat-malaikat di neraka. Siapa namanya? Malaikat Malik yang tinggi, besar, hitam, tidak senyum, kasar.
Surat 74 sampai 78 Bu, silakan dibaca. Ini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Sebentar, maksudnya dosanya dosa kafir, syirik, murtad, munafik asli. Yang kekal di neraka itu ya. Terus? Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Terus? Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini yang ke-77. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dan menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Jadi mereka datang ke malaikat Malik, negosiasilah. Wahai Malik, bilang dong ke Allah agar Allah matiin, kami udah gak tahan disiksa. Apa kata Malik? Kalian akan tetap di neraka. 78. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Itu waktu di dunia. Nah, kita jangan contoh nih Bu ya. Mumpung kita masih dunia, yang kata Ali bin Abi Thalib, ini waktunya beramal tanpa hisab. Besok di alam barzah waktunya hisab tanpa amal. Di alam barzah Bu, kita gak bisa sholat, zikir, salawat, baca Quran, udah gak bisa. Putus. Yang kita andalkan amal kita waktu dunia. Karena kata Nabi ketika jenazah diiringi ke kuburan mengikuti tiga hal. Keluarga, harta, amal. 2 pulang, 1 tetap tinggal. Apa itu? Keluarga dan harta. Kan gak ada Bu ya keluarga nemenin ibu di alam barzah sampai kiamat di situ, ada gak? Kagak ada. Ya barangkali itu Bu ya. Ini kita sambung pembahasan ringkas kita dengan soal jawab. Mungkin Pak Edi ada yang bertanya di media sosial atau tidak ada, langsung ibu-ibu yang mau tanya tafadhol. Ibu-ibu sudah dapat minum? Rasa apa Bu minumnya? Halo. Silakan. Sebutkan nama dan ibu stay di mana? Gak usah Ustaz. Halo. Ya silakan. Gini Ustaz, tadi mengenai Ustaz bilang apa kita itu kan sejak lahir diikutin oleh 2 korin jin. Sejak lahir. Ya, sampai meninggal. Iya. Terus bagaimana dengan orang tua udah uzur ya Ustaz ya, umurnya udah di atas 85-an lebih gitulah pokoknya. Terus ya kadang-kadang ngomongnya ngelantur gitu. Pikun. Kan. Ya kemungkinan ada juga pikun. Terus kadang-kadang dia tuh kayaknya kalau didengar ngomongnya suka kembali ke masa lalunya. Oh ya. Nah kadang-kadang dibilang tadi si itu tuh ada di situ. Padahal sebenarnya orangnya nggak ada. Udah lama bahkan nggak ada ya. Nah itu apa yang ngomong itu dia atau jin? Jelas. Tadi berdasarkan ayat dan hadis itu adalah jin korin. Yang bicara itu? Iya kan orang yang tua tadi melihat temannya, saudaranya yang udah meninggal. Ya. Lah itu bukan yang orang meninggal, itu korin. Oh korin yang. Iya. Memang sering begitu. Apalagi nanti dikait-kaitkan ini pertanda orang tua ini mau meninggal nih. Nah itu gimana Ustadz? Dia diganggu atau bagaimana? Tidak, itu kan nanti kalau kita meyakini, oh ini orang tua saya yang udah tua renta, pikun, sering didatengin sama orang udah meninggal. Atau sama kakek nenek meninggal. Ini berarti mau meninggal ini. Itu nanti masuk ke wilayah khurafat, tahayul, tatayur. Jadi gak boleh diyakini, itu yang pertama. Yang kedua, orang itu yang muncul, yang udah meninggal, sekali lagi korin.
bukan orang yang meninggal. Tapi dia menyerupai orang yang meninggal. Yang keempat, bisa dengan kehendak Allah dipertemukan lewat mimpi, bisa. Tapi dalam kehidupan nyata tidak bisa. Sama, ulama sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada dalil dan tidak akan bisa manusia manapun, hatta sahabat tabi'in dan tabi'in bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, bukan melalui mimpi. Tidak bisa. Dalam mimpi pun itu Nabi, yang ketemu Nabi, siapa saja yang mengklaim kata ketemu Nabi, kita cocokkan tentang wajah Nabi, bentuk tubuh Nabi di dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Karena banyak yang ngaku-ngaku, Bu. Betul, setan, jin gak bisa menyerupai Nabi. Tapi bisa ngaku-ngaku gak? Bisa. Terlebih yang mimpi gak pernah belajar tentang sifat tubuh Nabi bagaimana. Ada seorang ustadz cerita sama kami. Ada jamaahnya, Ustadz, saya alhamdulillah sering mimpi ketemu Nabi dan banyak pesannya. Kata ustadznya, stop, jangan cerita pesan Nabi dulu. Saya mau tanya Pak, ini saya berdasarkan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Tirmizi yang sudah ditahris hadisnya oleh Syekh Albani. Sebelum Bapak cerita pesan-pesan Nabi dalam mimpi Bapak, tolong ceritakan wajah Nabi bagaimana. Oh, Nabi gemuk. Padahal Nabi tidak gemuk. Nabi itu tidak gemuk, tidak kurus. Terus apa lagi Pak? Nabi itu kumisnya tebal, jenggotnya gak ada. Oh, itu Saddam Hussein. Kalau begitu bukan Nabi. Ya? Nabi itu kumisnya tipis, jenggotnya lebat. Ubannya tidak lebih dari 20 helai. Alisnya hampir nyambung. Ya. Dadanya bidang. Kalau berjalan seperti jalan yang menurun. Kalau dipanggil semua badannya nengok, bukan hanya leher, wajahnya aja. Ini udah dari kumisnya tebal, gak ada jenggotnya, bukan Nabi. Paham ya Bu ya? Jadi orang yang tadi misalnya mimpi ketemu orang meninggal bisa saja. Tapi kalau ada pesan-pesan yang bertentangan dengan syariat jangan. Contoh, lewat mimpi orang tua udah meninggal, berpesan, anakku tolong setiap malam Jumat kumpulin keluarga, tawaf di kuburan mama ya. Tawaf di Ka'bah. Itu sudah bertentangan. Ya Bu ya? Ada lagi, silakan. Ustadz, dia bukan mimpi, dia ngelihat katanya ada. Iya, itu korin. Oh, korin ya. Tapi bertanya, oh ya. Ya Ustadz. Gitu. Kalau bisa dijelaskan, jelaskan aja. Mah, Pak, itu bukan dia, itu korin. Ya. Kalau dia marah-marah, sok tahu kamu karena kamu gak ngeliat. Iya. Ya kita suka kan marah gitu Ustadz. Sudah tanya Ustadz. Ya begitu. Iya. Makasih Ustadz. Ustadz kamu itu Islam atau bukan? Islam. Silakan yang lain. Ada waktu 8 menit lagi, silakan. Pak Ustadz, bagaimana kalau waktu kecil-kecil dia tuh sholat, tapi setelah dewasa dia nggak sholat lagi sampai meninggal, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Nggak sholatnya kira-kira umur berapa? Ya udah sampai tua dah, waktu kecil-kecil dia tuh sholat lah. Nggak sholatnya mungkin dari umur 30-an ya? 40-an? Iya kali, iya. Waktu nggak sholat dia waras atau sehat akalnya? Sehat lah Pak. Oh sehat. Sebab kalau waras, kalau nggak waras nggak dihitung dosa. Nah, kalau sehat dia waras maka dihitung dosa. Sholatnya dia yang waktu lalu ikhlas, sesuai sunnah dapat pahala. Nggak sholatnya terhitung dosa besar. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian ya, ini manhaj kita nih, akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Selama dia meninggal, dia muslim, di hatinya ada sedikit keimanan, walaupun sebesar biji zarrah, dalam banyak terjemahan, biji sawi begitu, maka dia ujung-ujungnya tetap surga. Tapi ingat,
Seringan-ringan siksa api neraka, seorang dikasih terompah sendal dari neraka, atau semata kakinya direndam dengan api neraka, otaknya mendidih. Kayak apa itu rasanya? Ya. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam yang mati membawa dosa besar, bukan syirik, bukan murtad, bukan kekafiran ya. Misalnya mati membawa dosa judi, dosa tidak sholat, itu dalam akidah kita terserah Allah. Bisa jadi Allah mengampuni begitu saja tanpa disiksa. Kan yang punya hak prerogatif Allah. Tapi bisa jadi secara normal disiksa dulu. Wal-iazubillah. Ya, berbeda kalau orang yang meninggal membawa dosa syirik. Itu gak ada ampunan itu. Kalau dia belum tahu, taubat. Ya. Maka kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, imma dia disiksa atau dibebaskan begitu saja oleh Allah. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena tidak waras, gila, sama sekali gak disiksa. Atau yang ketiga, dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat gak wajib. Setelah ditegakkan iqamatul hujjah, ini dalil Qur'annya, ini dalil hadisnya, penjelasan ulama, sholat wajib, dia paham, tapi dia tetap ingkari, maka dia kafir. Jadi ada 3 kedudukan ya. Dosa besar, tidak dosa besar, kafir. Dan kita jangan serampangan Bu, kalau ada anak kita gak sholat, kafir kamu. Bukan. Yang kafir itu tadi, suruh tegakkan dalil Quran, hadis, dia paham. Yang kita jelaskan sesuai dengan pemahaman salafus soleh, sahih. Dia paham benar tapi dia nentang. Nah itulah yang kafir. Itu pun bukan kita yang mengkafirkan, tapi para ulama. Tugasnya kumpulan ulama. Wallahu alam. Ada 5 menit lagi, silakan. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang penting ini Ustadz, yang harus sering-sering diulang agar kita meyakini bahwa suatu hari nanti giliran kita yang masuk ke dalam lubang kubur itu. Karena kadangkala saya juga sering merasakan kalau melayat orang yang meninggal gitu ya. Rasa-rasanya urusan untuk masuk ke liang kubur tuh urusan mayit itu aja. Seolah-olah gitu. Kita terbebas dan kayaknya masih lama gitu. Jadi ini topik yang sangat penting. Itu makanya saya datang ke sini Ustaz untuk dengerin supaya menambah keyakinan bahwa nanti saatnya datang, insya Allah kita sudah siap. Sama-sama Pak. Saya hanya ingin berbagi Ustaz. Ya, silakan. Pada suatu hari waktu saya menunaikan ibadah haji, pada saat itu saya pergi sendiri. Ada jamaah yang meninggal, jamaah rombongan itu. Meninggal? Ya, ibu-ibu. Karena saya sendiri, jadi pembimbing haji rombongan itu, Pak Kiai Haji Manarul Hidayat, mungkin Ustadz kenal, minta saya untuk menemani pengurusan jenazah ke kuburan gitu. Di Baki ya Pak? Malah. Di Mekah. Jadi pada saat itu ustadznya Pak Kiai ini pesan tolong kawal sampai ke liang kubur. Baik. Bayangan saya ngawal saja gitu kan sampai ke ngeliatin proses pemakaman. Ternyata saya disuruh masuk ke lubang kuburnya itu. Ini kejadian di tempat di kota Mekah, tempat yang tidak biasa begitu. Dan saat itu saya hanya sendiri, jadi Pak Kiai itu nggak ikut. Tapi Bapak ada beberapa orang ada ya? Iya, orang Arab semua di situ. Orang Arab semua. Jadi ketika mau dimasukkan ke liang kubur, itu mereka teriak-teriak ya si orang Arab ini. Saya nggak paham, saya nggak ngerti bahasa Arab Pak. Tapi setelah saya perhatikan dia teriak-teriak kok ngeliat ke saya begitu. Rupanya nama saya yang dipanggil. Nama saya dipanggil karena nggak jelas kan. Kalau dia panggil Razwan, saya tahu. Tapi Azwan, saya nggak paham. Rupanya Pak Kiai pesan bahwa saya kawal sampai ke liang kubur.
persepsinya dia, orang ini, Razwan ini harus masuk ke liang kubur untuk ikut makamin. Jadi saya masuk ke liang kubur itu pertama kali. Sendirian. Jadi mereka di bawah tuh udah keluar ya. Saya masuk ke dalam, pada saat itu lepas maghrib, jadi keadaan sudah gelap Pak. Ibu itu nggak ada keluarga? Ada, tapi perempuan. Oke. Jadi nggak bisa ke diwakilkan. Iya. Ketika saya masuk ke dalam itu, tiba-tiba debu yang berterbangan itu seolah-olah hilang, Ustaz. Hilang. Tembok yang di depan itu jelas, tembok bata, kan di sana kan tidak diuruk ya. Jadi tanahnya kering, lubangnya kering gitu. Tembok itu yang bata itu jelas kelihatan, pas di depan mata saya hanya berapa senti kan. Tiba-tiba hilang. Dinding kuburan. Di dalam makam itu tiba-tiba tembok itu hilang dan sejauh mata memandang memang luas tanah. Bapak lihat itu ya? Itu saya lihat seperti jelas sekali. Saya pikir ini saya halusinasi. Mungkin ini bayangan biasa. Jadi saya lihat ke belakang. Begitu saya lihat ke belakang, di belakang itu seluas itu. Luas juga. Seluas mata memandang. Nah, di situ saya bertambah yakin bahwa alam barzah itu ada dan saya bertambah takut masuk ke lubang kubur. Kalau seandainya nanti amal kita tidak cukup ya Ustadz, itu kan kuburnya tidak luas, akan sempit dan itu bertahun-tahun, beratus tahun, beribu tahun, wallahu alam kita akan sampai kiamat gitu ya. Itu yang membuat saya tidak ingin masuk ke liang kubur. Saya ingin minta kepada Allah, setiap hari saya doa, ya Allah, hamba ingin mati syahid. Orang mati syahid kan dia tidak merasakan di alam kubur. Ini hanya berbagi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran Razwan. Pengalamannya yang ikut menemani mengiringi jenazah salah seorang jamaah rombongan itu yang diamanahkan oleh Pak Kiai tadi gitu ya. Apa yang beliau rasakan tentu itu sangat mudah bagi Allah untuk kita bisa merenungi. Karena Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya, Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan kita detik ini meninggal, siap tidak? Jawabannya rata-rata tidak. Kenapa tidak? Amal sedikit, dosa banyak, begitu ya? Betul gak sih Bu? Iya, nah oleh karenanya kesuksesan yang abadi di dalam akidah kita adalah seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena setiap kita ini pasti mati dan amal-amal baik buruk kita nanti semua dituntaskan, disempurnakan balasannya di akhirat. Baik dibalas dengan kebaikan, buruk dengan keburukan. Dan kesuksesan yang abadi seorang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi sayang Bapak Ibu, manusia banyak tertipu dengan dunia. Dalilnya surat 3 ayat 185, ini ayat terakhir. Surat 3 185 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ya, amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan itu akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa ulilal jannata faqad faj. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses, telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan sungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, yang memperdayakan. Ya, oleh karenanya kita harus menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu bermegah-megahan dalam ibadah, sederhana dalam dunia, atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itu zuhud. Ya. Dan ingat Bu, hadirnya kita di sini
mendengarkan ceramah, mencatat ayat, hadis, perkataan ulama, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Salat kita, ibu taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, anak taat pada begitu terus. Baca Quran kita, tutup aurat ibu-ibu, bersedekah ibu-ibu, membayarkan hutang keluarga saudaranya yang terlilit hutang. Itu semua apa sih, untuk apa? Untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa pada Allah. Karena hakikat takwa itu kan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bayangkan Bu ya, Bapak Ibu, Allah menilai kita mulia atau tidak kan bukan dari kaya kita, bukan dari cantik tampan kita, bukan kita seorang pengusaha darah biru, ningrat, keturunan Habib, keturunan Kiai, Gus lah, enggak. Tapi Allah melihat kita mulia atau tidak dari mana Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Dan ternyata kalau Allah buat ciptakan neraka untuk orang kafir, uiddat lil kafirin, surga untuk orang yang bertakwa. Surat 3 ayat 133. Ali Imran 133 Allah berfirman, wassari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 3, 1, 3, 3. Habis ya Bapak Ibu? Gak apa-apa ya? Nanti ikut kajian yang kedua. Ya Pak? Ada acara yang lain ya. Ibu-ibu, barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada penanya kan dari itu? Bolehlah, satu lah. Saya mau nanya, kan suka dikatakan orang mati syahid masuk surga. Emangnya surga sekarang udah ada Pak? Baik. Apakah surga sekarang sudah ada penghuninya? Mungkin itu jawaban, itu pertanyaannya. Jawabannya perlu Bapak Ibu ketahui, neraka dan surga belum ada penghuninya. Karena semua melalui proses. Surga neraka ada penghuninya setelah melewati as-sirat, jembatan yang lebih halus dari rambut. Adapun cerita masyarakat katanya seperti rambut dibelah 7 itu hadis-hadis palsu. Yang benar lebih halus dari rambut. Licin, menggelincirkan, gelap, tajam. Ada yang jalannya lari secepat kilat, secepat angin, lari cepat, jalan kencang, jalan santai, ada yang terseok-seok kena api neraka di bawahnya. Di atasnya ada kail yang menyambar-nyambar. Ya, yang di ujungnya Nabi berdoa agar diselamatkan umatnya. Nah, di ujung jembatan As-Sirat ada namanya Kontoroh. Ya, Kontoroh apa Kontoroh itu? Jembatan yang di situ untuk menghilangkan kedengkian. Ya, saling kisos. Baru setelah itu jannah. Surga. Ya, insya Allah kapan waktu kita akan bicara surga. Jadi mati syahid sekalipun itu dia tetap di alam barzah mendapat nikmat kubur, tidak langsung ke surga. Ya, satu-satunya manusia yang pernah di surga Adam dan Hawa. Paham ya? Dan kita nanti di surga, bapak-bapak kita yang laki-laki segede Nabi Adam, setampan Nabi Adam, yang perempuan secantik Hawa. Sebab para nabi dan rasul Bapak Ibu, nabi yang paling tampan, nabi siapa? Masih salah. Salah juga.
paling tampan sejagat raya? Adam. Nabi Yusuf di zamannya, Nabi Muhammad di zamannya. Kenapa Nabi Adam paling tampan? Karena Nabi Adam itu langsung diciptakan melalui kedua tangan Allah, original, nggak lewat rahim. Yang kedua, ada hadis Nabi yang sahih, kata Nabi SAW, sesungguhnya penciptaan Yusuf itu dari setengah ketampanan Nabi Adam. Jadi dulu pejabat wanita-wanita pembesar raja itu ngelihat Yusuf, jarinya keiris, saking tampannya, dikiranya itu malaikat. Ngelihat Adam, kira-kira yang keiris apanya? Barangkali itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dihabiskan ya, Pak. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660-15554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.